Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Tanda-tanda disintegrasi di Suriah pasca Bashar Assad. Kejatuhan rezim Bashar al-Assad di Suriah disambut sukacita negara-negara Arab dan Barat yang langsung membanjiri pejabat dan diplomatnya ke Damaskus. Sejumlah kantor kedutaan negara-negara Eropa kembali dibuka setelah sekian lama tutup menyusul perang saudara di negara bersejarah ini. Abu Muhammad al-Jolani alias Ahmed al-Shara, pendiri Jabhat al-Nusra jaringan Al-Qaeda, menjadi pemimpin de facto Suriah di bawah bendera Hayat Tahrir al-Sham. Jolani yang dibanderol $10 juta oleh pemerintah Washington telah menyusun pemerintahan sementara Suriah yang kini didominasi tokoh-tokoh al-Nusra dan Hayat Tahrir al-Sham. Pejabat penting Eropa yang terakhir menemui Jolani di Damaskus adalah Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot. Fenomena histeria Arab dan Barat atas berkuasanya kelompok al-Jolani secara faktual memperlihatkan jawaban atas misteri perang hibrida dan perang proksi yang dijalankan di Suriah. Kelanjutan perang proksi itu terus berlanjut di bagian utara Suriah, sekaligus memberi tanda betapa besar potensi disintegrasi dan perpecahan di Suriah sepeninggal Bashar Assad. Lebih dari 100 petempur Tentara Nasional Suriah atau SNA yang didukung Turki dan anggota pasukan Demokratik Suriah SDF, kelompok Kurdistan, tewas selama beberapa hari terakhir. Laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang dirilis Minggu 5 Januari 2025 menyebutkan pertempuran pecah di pedesaan Aleppo Timur, terutama di dekat kota Haj Hussein, Al-Saidin, Atsana, Alus, Al-Mustaha dan sekitar bendungan Tisrin dan jembatan Kharakhosak yang strategis. Menurut kelompok pemantau Suriah yang berbasis di London, 50 petempur SNA dan 12 lainnya dari Kurdistan tewas pada tanggal 3 Januari yang merupakan hari pertama bentrokan. Pada hari kedua, 35 petempur SNA lainnya tewas oleh kelompok SDF atau dari Kurdistan, termasuk orang komandan dari apa yang disebut sebagai Divisi Sultan Murad. 4 pejuang Kurdi juga tewas dalam pertempuran ini. Drone tempur dan jet tempur Turki memberikan dukungan udara jarak dekat kepada kelompok SNA dengan melancarkan beberapa serangan terhadap posisi pasukan Kurdistan. Sebagian besar kerugian kelompok Kurdi disebabkan oleh serangan-serangan udara Turki. Meski disokong penuh Ankara, kelompok SNA gagal menimbulkan kerugian signifikan bagi Kurdistan. Sebaliknya, petempur Kurdi memanfaatkan secara jitu drone bunuh diri FPV dan jenis drone bersenjata lainnya. Sasarannya tidak terbatas lagi pada target kelompok SNA karena juga mencakup sasaran militer Turki yang menduduki wilayah Suriah Utara. Meskipun intensitas bentrokan telah meningkat, serangan besar Turki dan kelompok proksinya SNA terhadap sasaran Kurdistan di pedesaan Aleppo Timur menemui masalah besar karena Kurdi menerima bantuan dari Amerika Serikat. Pasukan Amerika telah kembali dari wilayah Irak ke pedesaan Aleppo Timur tepat setelah runtuhnya rezim Bashar Assad. Pentagon membantah mereka sedang membangun pangkalan di dekat kota Kobani, benteng kuat kelompok Kurdi, tapi bala bantuan faktanya terus mengalir ke wilayah tersebut. Pemantau Suriah melaporkan konvoi besar pasukan militer Amerika Serikat terdiri 30 truk bergerak masuk Kobani. Pesawat tempur Amerika juga kerap terbang di atas wilayah tersebut. Kenyataan ini menegaskan wilayah Kurdistan tampaknya akan tetap sulit dikontrol rezim Damaskus dan perpecahan itu akan semakin mengeras dibanding era Bashar Assad. Bertepatan dengan bentrokan di Suriah Utara, militer Israel melanjutkan kampanye militernya di Suriah guna semakin melemahkan potensi militer rezim Jolani. Serangan udara besar-besaran menargetkan depot amunisi dan fasilitas penelitian militer di dekat kota Safira di pedesaan Aleppo Selatan pada tanggal 3 Januari 2025. Keesokan harinya, sebuah serangan dilaporkan terjadi di dekat kota pesisir Latakia meskipun dibantah otoritas baru Suriah. Pada tanggal 5 Januari, gelombang serangan layak dilaporkan terjadi di dekat Damaskus. Media berbahasa Ibrani melaporkan targetnya adalah fasilitas militer bawah tanah peninggalan rezim Bashar Assad. Serangan-serangan Israel tercatat telah melampaui 490 sorti atau paket operasi ke berbagai wilayah strategis Suriah sejak kelompok Jolani merebut Damaskus.
Israel tampaknya ingin menekan penguasa baru negara itu, yaitu kelompok Hayat Tahrir al-Syam, sekaligus menunjukkan ketidakpercayaan mereka pada kata-kata Jolani yang tidak ingin berperang dengan Israel. Secara keseluruhan, ketidakstabilan yang disebabkan oleh intervensi asing di Suriah, baik oleh Turki, Amerika Serikat, atau Israel, akan menimbulkan masalah sangat serius di negara tersebut. Seorang kolumnis dan analisis geopolitik Timur Tengah, Muhammad Hussein, menulis di media Middle East Monitor tentang prospek Suriah di tangan kelompok Islamis yang dipimpin Jolani. Ia memulai ulasannya dari fakta pernyataan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, tentang mimpi Israel Raya yang ingin diwujudkan politisi ekstrem kanan negara Yahudi itu. Israel Raya tidak hanya mencakup seluruh wilayah Palestina, tapi juga meluas ke Suriah, Lebanon, Mesir, Irak hingga Arab Saudi. Dalam strategi klasik Israel, sedikit demi sedikit, menurut Smotrich, Tel Aviv pada akhirnya harus menerobos jauh masuk wilayah Suriah. Pernyataan tidak menyenangkan Smotrich itu semakin memperjelas potensi pengejaran proyek Israel Raya oleh kelompok Zionis. Mereka akan perlahan mengklaim tanah baru tersebut sebagai miliknya dan memaksakan status kenegaraan Israel pada penduduk setempat, kecuali mereka ingin menghadapi pembersihan etnis seperti yang dialami Palestina di Gaza. Jika ekstremis Israel mengambil alih Damaskus, menurut Muhammad Hasan, wilayah tersebut akan menjadi tidak stabil. Papan catur regional Timur Tengah pun akan terbalik. Mereka tidak hanya akan menghadapi kelompok perlawanan seperti halnya di Gaza dan Lebanon, tetapi mereka juga perlu menyerang dan menaklukkan negara yang merdeka dan berdaulat. Dinamika proksi yang lebih rahasia yang berlaku hingga saat ini akan digantikan oleh perang antar negara skala penuh. Ini adalah upaya yang sangat berisiko. Penggulingan Bashar Assad pada tanggal 8 Desember 2024 telah meninggalkan kekosongan keamanan yang memungkinkan Israel menghancurkan kemampuan pertahanan militer utama Suriah. Mereka real telah melakukan itu dengan menerobos masuk zona demilitaris Suriah dan bahkan masuk ke wilayah Quneitra, hanya sekira 20 km saja dari Damaskus. Tentu saja para pendukung Bashar Assad kini berusaha memanfaatkan fakta ini untuk memperbesar narasi hanya Bashar Assad lah yang selama puluhan tahun bisa menghalangi invasi Israel tersebut. Bahwa Bashar Assad memberi ruang besar kepada Iran untuk membangun poros perlawanan Israel, ini adalah fakta lain yang tidak bisa ditutupi, tetapi yang tidak tampak. Sesungguhnya pula rezim Assad telah berhubungan dengan Israel selama bertahun-tahun dan tak pernah berusaha merebut kembali Golan yang dianeksasi Israel. Israel meski melihat bahaya dari Suriah, tetapi Tel Aviv masih melihat Bashar Assad adalah tokoh penyangga yang berguna terhadap ancaman nyata apapun dari sekeliling mereka. Mereka tahu Bashar Assad tidak akan pernah memobilisasi diri militernya guna melawan pasukan Israel. Kebijakan Israel terhadap Assad selama beberapa dekade adalah mempertahankan Suriah yang cukup kuat untuk menindas rakyatnya sendiri dan tidak memberi ancaman militer ke Israel. Sementara rezim baru Suriah yang selama bertahun-tahun kelompok intinya dipelihara dan dibantu Israel berusaha sekuat tenaga untuk tidak membuat pernyataan yang bisa merusak hubungan mereka. Gubernur Damaskus, Maher Marwan, dalam sebuah wawancara dengan media NPR dari Amerika, tampak berusaha keras memahami agresi cepat Israel ke Suriah. Menurut Marwan, Israel mungkin merasa takut setelah jatuhnya Assad, dan dalam bahasa Marwan disebut Israel maju sedikit dan mengebom sedikit. Ia telah menganggap remeh apa yang sebenarnya merupakan fakta invasi Israel ke negaranya. Ini jelas ironis dengan gairah kelompok Islamis yang kerap mempertontonkan kebenciannya ke Israel. Marwan seperti juga Al-Jolani menegaskan Damaskus ingin menjalin hubungan baik dengan Israel sembari mengingatkan mereka sama sekali tidak takut terhadap Israel. Sebelumnya seorang juru bicara Hayat Tahrir al-Syam berusaha keras menghindari pertanyaan tentang 300 kali serangan udara Israel di Suriah ketika ditanyai Channel 4 News Inggris. Abu Muhammad Al-Julani secara normatif menyatakan Suriah ingin menegakkan kembali perjanjian 1974 dengan Israel dan meminta pengerahan pasukan PBB di zona demilitarisasi Golan. Kami tidak menginginkan konflik apapun, baik dengan Israel atau siapapun, dan kami tidak akan membiarkan Suriah digunakan sebagai pangkalan serangan ke Israel, kata Al-Shara atau Jolani kepada Times London. Rakyat Suriah butuh istirahat dan serangan udara harus diakhiri dan Israel harus mundur ke posisi sebelumnya, pinta Jolani. Pemerintah sementara Suriah alih-alih memiliki simpati yang tulus terhadap Israel dan tindakannya, tampaknya memahami fakta pasukan Suriah memiliki sedikit atau tidak memiliki kemampuan militer yang signifikan untuk melawan pasukan pendudukan Israel.
apalagi untuk melancarkan segala jenis serangan guna merebut kembali wilayah Golan yang diduduki Israel. Mengingat Israel dilaporkan telah menghancurkan sekitar 80% hingga 90% kemampuan pertahanan udara, darat, dan laut Suriah, Jolani mengambil pendekatan yang pragmatis. Misi utamanya adalah menstabilkan situasi dalam negeri dengan berbagai cara, terutama dengan mengkonsolidasikan posisi keamanan dan mencapai kesepakatan di antara kelompok-kelompok anti-Assad untuk bersatu. Jolani kini telah mengubah penampilan dirinya menjadi sering berjas klimis seperti diplomat barat, tak seperti sosok sangar semasa memimpin Front al-Nusra. Ia telah menjamu banyak pemimpin Arab dan Eropa dan komunitas internasional selama 3 minggu terakhir dan mengamankan sebuah kesepakatan penting yang mencakup pembangunan kembali infrastruktur Suriah dan pemulihan sistem penerbangannya. Ia kini berupaya agar semua sanksi dicabut sehingga ekonomi Suriah dapat dihidupkan kembali dan membujuk Amerika serta negara-negara barat lainnya untuk menghapus Hayat Tahrir al-Sham dari daftar organisasi teroris. Jolani dan orang-orang di sekitarnya tahu melakukan atau mengatakan sesuatu yang menentang Israel kemungkinan akan merusak upaya mereka untuk menstabilkan negara mereka. Tanpa kemampuan militer maupun pengaruh diplomatik yang ada, mereka tahu tidak dapat memaksa negara pendudukan itu ke meja perundingan. Bergerak melawan pasukan Israel di Suriah Barat Daya, meskipun ancaman keamanan yang mereka timbulkan jelas akan menghalangi peluang penghapusan Hayat Tahrir al-Sham dari daftar organisasi teror di Washington. Meskipun demikian, Jolani memiliki beberapa kartu di balik lengan bajunya untuk menantang perambahan Israel di wilayah Suriah, yaitu faktor Turki dan negara-negara Teluk. Tribuners, keterlibatan Turki dalam proses pendongkelan Bashar Assad bukanlah rahasia dan Turki telah menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan baru Suriah dalam hal militer, infrastruktur, dan ekonomi. Damaskus dapat memanfaatkan kemitraan itu dengan baik agar Ankara tidak hanya memperkuat pemerintahan baru tapi juga berfungsi sebagai penyeimbang untuk Israel. Meskipun itu mungkin menggoda, itu adalah pilihan yang akan dianggap agresif. Para petinggi Israel termasuk mantan perwira militer serta media massa telah menyatakan kekhawatiran bahwa Turki akan menggantikan Iran dan Rusia di Suriah. Ini jelas di mata tokoh-tokoh Israel akan berpeluang membatasi kebebasan bertindak negara itu di kawasan Timur Tengah. Sedangkan Arab Saudi, Emirat Arab, dan Qatar, meskipun Israel akan bersikap skeptis terhadap Qatar, telah mengajukan pendekatan baru kepada otoritas Suriah. Mereka berkomitmen melakukan investasi besar-besaran dalam ekonomi dan infrastruktur Suriah di tahun-tahun mendatang dan ini akan menjadi alat penekan bagi Damaskus dan Tel Aviv agar berunding.